momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war ticket. Kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war ticket. Kami mengapresiasi inovasi tersebut, tetapi memang tambahan kuota ini kan masih jauh dari harapan kita menuju visi Arab Saudi 2030 yang memang nanti Al-Musnah akan meningkat menjadi 6 juta sampai 5 juta kapasitas. Nah, tentu ini harus disinergikan dengan kondisi keuangan dari BPKH. Apakah BPKH sanggup atau tidak? Maka Komisi 8 kan sedang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, tentu ini semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan war ticket ini justru harus dipahami bukan karena kesalahan atau kelalaian waiting list dari masa panjangnya itu karena setelah didirikannya BPKH. Komisi 8 menyangkut dengan penetapan penambahan anggaran khususnya di komponen penerbangan, karena Kementerian Haji menginginkan adanya persetujuan untuk penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun yang diinginkan oleh maskapai Garuda maupun Saudi Arabia. Nah, tentu saja kami dari Komisi 8 harus betul-betul menghitung kembali apakah penambahan komponen tersebut masuk terhadap anggaran yang memang realistis atau tidak. Kemudian di luar itu juga kami harus mengingatkan kembali kepada Kementerian Haji ada beberapa persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang masih belum tuntas kaitan dengan permasalahan dam, kemudian permasalahan akomodasi, kemudian permasalahan mitigasi yang memang kondisi global maupun geopolitik yang masih belum menentu. Nah, tentu kami juga ingin mengetahui sudah sejauh mana mitigasi maupun jalur evakuasi zona aman yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji, karena memang 203.000 jamaah reguler ini bukan jamaah yang sedikit, dan kita mengetahui juga masih banyak SDM Kementerian Haji yang masih harus diperkuat karena masih banyak SDM yang notabene PHD dari daerah yang masih belum mendapatkan training atau pemaparan penguatan dari Kementerian Haji yang kami khawatirkan mereka masih belum bisa bersinergi dengan PPIH dari Kementerian Haji. Nah, tentu kami juga ingin mengetahui pola dam yang selama ini disampaikan oleh Kementerian Haji ini mau seperti apa. Dan tentu di luar itu semua, dalam pembahasan hari ini kita ingin semua tuntas. Terkait tiket haji ini kan dari PDIP sendiri juga mengeluarkan suara kontra begitu, karena ada beberapa pertimbangan yang banyak hal yang perlu dipertimbangkan kembali. Seperti apa sih terjadi di sebelah wacana war yang dilakukan? Tentu kami mengedepankan asas keadilan, karena masih ada 5,6 juta jamaah yang waiting list,
momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war ticket. Kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war ticket. Kami mengapresiasi inovasi tersebut, tetapi memang tambahan kuota ini kan masih jauh dari harapan kita menuju visi Arab Saudi 2030 yang memang nanti Armusna akan meningkat menjadi 6 juta sampai 5 juta kapasitas. Nah, tentu ini harus disinergikan dengan kondisi keuangan dari BPKH. Apakah BPKH sanggup atau tidak? Maka Komisi 8 kan sedang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, tentu ini semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan war ticket ini justru harus dipahami bukan karena kesalahan atau kelalaian waiting list dari masa panjangnya itu karena setelah didirikannya BPKH. Masa tunggu ini memang sudah berlangsung sejak dari zaman Kementerian Agama terlebih dahulu, di mana saat itu diberlakukannya kebijakan tentang orang bisa dengan pola antrian dan orang-orang bisa melakukan pinjaman dari perbankan. Maka mau tidak mau hal ini yang membuat masa tunggunya menjadi lebih lama. Dan kami mengetahui bahwa Kemenhaj pasti mempunyai solusi untuk mengurangi masa waktu tunggu ini, tetapi momennya tidak pas untuk hari ini dibahas. Tetapi justru yang harus menjadi fokus Kementerian Haji bagaimana penyelenggaraan tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini bisa berjalan dengan lebih baik. Penegasan saja Mbak, sehingga kalau kemudian pernyataan Menhaj saat Rakernas minggu lalu yang menyebut bahwa BPKH jadi awal munculnya antrean keberangkatan haji ini, sementara dalam beberapa kesempatan kita lihat bahkan hari ini Menhaj selalu rapat bersama dengan BPKH, itu tidak tepat kalau itu tidak tepat. Karena memang kalau kita mengetahui bahwa antrian itu sudah berlangsung sejak dari zaman Kementerian Agama terlebih dahulu. Jadi memang BPKH ini adalah suatu lembaga yang dia hanya mengelola keuangan, bukan yang menentukan antrian apakah jamaah itu bisa menunggu lama atau tidak. Yang namanya BPKH hanya fokus untuk mengelola apakah keuangan yang disimpan atau dikelola oleh mereka ini bisa diinvestasikan, kemudian dia bisa menambah nilai manfaat, kemudian nilai manfaat itu bisa dipergunakan oleh jamaah pada saat akan berangkat atau tidak. Skema jangka pendek. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.